Syekh Hazim Suman berkata, seorang lelaki di Makkah menemui Syekh Sangkiti. Lalu dia meminta kepadanya agar membantunya untuk menyelesaikan suatu perkara, yakni untuk menjadi penengah di antara dirinya dengan pemilik perusahaan yang dikenal oleh sang syekh, di mana dia sangat ingin mendapatkan pekerjaan dan berharap agar ia dapat diterima di perusahaan tersebut karena dia sangat membutuhkannya. Sebab dia ingin menikah dan menafkahi keluarganya. Lalu sang syekh pun menenangkannya dan menjanjikannya bahwa dia akan mendapatkannya. Seperti kebiasaannya, Syekh Sangkiti selalu bangun malam untuk sholat dan mendoakan lelaki itu sambil menangis, agar si lelaki mendapatkan pekerjaannya yang dapat menolong kehidupannya. Dan di keesokan harinya, laki-laki itu datang dan menanyakan kepada Syekh Sangkiti apakah sudah ada jalan menuju kemudahan. Lalu sang syekh pun menjawab, aku sudah menemukan jalan yang sangat besar, maka tenang dan bersabarlah. Lalu si lelaki itu pun berkata, apakah kamu sudah bertanya kepadanya? Lalu sang syekh itu menjawab, ya, sudah semestinya. Si lelaki itu pun bertanya kembali, siapakah gerangan orang tersebut yang dapat membantuku? Lalu sang syekh menjawab, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Kuasa dan Maha Penolong. Lalu si lelaki itu pun marah dan berkata, aku katakan kepadamu bahwa aku meminta pekerjaan kepada orang yang dapat membantuku, dan kamu malah berkata bahwa yang dimaksud olehmu itu Allah. Sehingga sang syekh yang mendengarnya pun sangat marah sekali kepada si lelaki itu sambil menangis. Karena si lelaki itu tidak mengerti akan maknanya, sebab dia tidak percaya kepada Allah. Setelah itu si lelaki itu pun menyesal atas apa yang sudah dikatakan olehnya kepada syekh, lalu dirinya bertaubat dan beristighfar. Dirinya meminta maaf kepada sang syekh, lalu dia pun berdoa kepada Allah dan bertawakal, serta keyakinannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu hari, dirinya menjalani interview di dua tempat yang berbeda. Di interview yang pertama, dirinya tidak diterima di perusahaan tersebut. Sehingga dia langsung pergi ke tempat yang kedua, lalu dia bertemu dengan salah satu temannya yang duduk di sana, di mana temannya itu adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Dia bahkan masih mengenali si lelaki itu. Lalu dia berkata kepada si lelaki, aku telah mengenalmu dengan baik, dan aku tahu bahwa dirimu lebih besar peluangnya daripada menjadi seorang pegawai biasa. Maka dari itu, aku akan memilihmu untuk menjadi wakilku. Si lelaki itu pun tidak percaya akan apa yang didengarnya. Padahal dia hanya berangan untuk menjadi seorang pegawai biasa, akan tetapi Allah telah memberikannya kesempatan yang jauh lebih baik. Sehingga setelah itu si lelaki itu pun kembali menemui Syekh Sangkiti dengan perasaan senang dan berkata, benar apa yang engkau katakan wahai Syekh, Allah Maha Penolong bagi orang yang bertawakal kepadanya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.